Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, afiat. tetap Amin. Semangat ya Pak Ustadz ya. Harus begitu. Seperti tetap biasa semangat. di setiap episode menghadirkan topik yang menarik dan juga relate kayaknya sama kehidupan sehari-hari kita. Seperti di episode kali ini kita akan ngobrol nih terkait dengan bagaimana sih dinamika kehidupan manusia. Nah, proses perjalanan yang mendasari perjalanan hidup setiap muslim. Untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara memuji dan bersyukur atas karunia, nikmat, sehat, afiat dan juga bersalawat pada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang dinamika kehidupan manusia. Orang bilang katanya kehidupan kita ini bagaikan roda yang berputar. Kadang di bawah, kadang di atas, kadang lancar, kadang macet. Kadang di bawah terus. Kadang di bawah terus. Kalau pas macet ya kelamaan di bawahnya. Dan inilah memang dinamika kita. Karena manusia ini memang makhluk yang dinamis. Berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Malaikat itu konon katanya makhluk terhormat, tetapi kehidupannya statis. Dari pertama diciptakan sampai nanti akhir kehidupan dunia ini malaikat itu statis. Israel yang diurus juga nyawa aja, nggak bakalan nyari orderan sampingan ya enggak. Itu malaikat. Tapi manusia hidupnya sangat dinamis. Disampaikan dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan begitulah kami putar hari-hari itu sehingga silih berganti dalam kehidupan manusia. Dan juga dalam ayat ini cukup populer, karena banyak diamalkan sebagai zikir atau wirid harian, yaitu surah Al-Mulk atau surah Tabarak di ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dinamika yang paling ekstrim kan kematian dan kehidupan. Dalam perjalanan kita ini yang paling ekstrim ya perubahan antara kehidupan dan kematian itu. Untuk apa Allah menciptakan ini? Ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji, untuk menseleksi siapakah di antara kita semua ini yang ahsanu amala, menjadi hamba yang terbaik. Ada tujuan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia ini, bahwa dinamika kita ini yang tadi kadang di atas kadang di bawah itu ada tujuan, yaitu untuk menseleksi ayyukum, siapakah di antara kita semua ini yang nantinya akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Lalu ada beberapa bentuk dinamisnya atau dinamika kita umat manusia itu. Yang pertama adalah dinamika perubahan fisik kita. Mulai dari kita terlahir, kemudian masa puncak, masa paling kuat sampai lemah kembali. Atau mungkin bisa digambarkan seperti sebuah piramid. Pertama di awal, kemudian naik pada di usia puncak, kemudian turun sampai ke bawah lagi. Ini juga digambarkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum, ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah lah yang menciptakan kalian yang pertama min dha'fin, pertama lemah. Apa-apa kita butuh orang lain. Kita terlahir dalam keadaan semua butuh orang lain. Butuh orang lain. Kemudian
Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah berjalan seiring waktu, dinamika kitanya dari lemah itu akan naik menjadi masa-masa terkuat. Konon masa-masa terkuat untuk umat Nabi Muhammad di antara usia 30 sampai 40. Itu masa-masa keemasan dari sisi fisik, dari sisi non fisik dan lain sebagainya. Ini masa keemasan atau masa kuat itu tadi. Tapi setelah itu summa ja'ala min ba'di quwwatin, kemudian Allah setelah menjadikan itu, maka ketika usia udah memasuki 40 ke atas, kekuatan fisiknya mulai dikurangi oleh Allah. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, akan kembali lemah wa syaibah dan beruban. Ketika usia 40, rambut udah mulai berwarna, tenaga sudah mulai dikurangi, daya ingat mulai dikurangi. Ya itulah dinamika kita, nggak bisa dilawan. Walaupun dicarikan obat yang kayak apapun, udah nggak bisa dilawan. Penyakit ini penyakit bukan penyakit apa-apa, ini penyakit yang dikehendaki oleh Allah, yang merupakan qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau bahasanya sunnatullah, hukum alam yang pasti akan terjadi. Itu dinamika kita dari fisik. Kemudian yang kedua, ada dinamika dalam diri kita, itu rezeki kita. Ya, orang nyebutnya kadang di bawah, kadang di atas, kadang sempit, kadang lapang. Kalau lancar muternya sih cepet gantinya. Khawatirnya kan kalau diibaratkan roda, kali pas lagi macet, pas di bawah lagi, kelamaan. Dan Allah memang menghendaki seperti itu. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah lah yang menghendaki meluaskan rizki seseorang, dan itu pun terkadang tidak lama. Ada orang yang pada masa usia tertentu berada di rezeki yang begitu mudah didapatkan, tetapi kemudian setelah itu wayak qadir, Allah kurangi, Allah persempit rezeki itu. Ada orang yang mungkin dari perjalanan hidupnya sampai usia sekian, hidupnya kayaknya terlalu sulit dalam sisi rezeki. Tapi kemudian justru kadang malah di usia yang udah 50 tahun ke atas baru ketemu jalan rezeki. Dan itu memang Allah yang menghendaki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Atau mungkin dalam surah yang lain, surah Az-Zumar misalnya, di situ dikatakan awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Apakah kalian tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah lah yang meluaskan rizki atau justru yang menyempitkannya. Orang punya usaha sama, bisa kerja yang sama, tapi setelah sekian tahun ada hasil yang berbeda. Ada yang memang dikehendaki oleh Allah, ya besutur rizqa, rizkinya itu diluaskan. Tapi ada yang waya besut, ada yang disempitkan. Wayak kedir, mohon maaf, ada yang disempitkan. Dan itulah dinamika kita. Yang mungkin yang lagi lapang juga nggak selamanya lapang, yang lagi sempit juga nggak selama sempit. Terkadang malah kayak orang ngelihat pelangi di atas kepala orang. Kita kalau ngelihat orang itu kayaknya enak ya, duitnya banyak terus. Tapi begitu kita samperin ternyata hanya fata morgana belaka. Mungkin orang lain ngelihat kita juga sama seperti itu. Kayaknya enak nih, duitnya kayaknya nggak kurang. Wong suaminya produktif kerja, istrinya kerja, kemudian kebutuhan anak-anak juga kayaknya nggak banyak. Tapi kita nggak tahu kebutuhan orang yang lain seperti apa. Tetapi itulah dinamika yang kedua, adalah soal rezeki kita. Kemudian dinamika yang ketiga adalah kita senang, kita susah, suka atau duka, itu dinamika yang begitu cepat sekali. Detik ini dia bisa tertawa bahagia, tapi detik berikutnya bisa menangis berduka. Dan itu juga sama ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala, adhaka, yang membuat engkau tertawa, yang membuat engkau senyum bahagia. Karena tertawa juga belum tentu bahagia. Wa abka, dan menyebabkan engkau menangis, dan menangis juga belum tentu berduka. Ada kala orang yang saking bahagianya malah menangis. Kita sering lihat kok, misalnya ada kompetisi apa, dia dinyatakan menang, menangis. Kemudian ada orang yang berpisah dengan keluarga sekian tahun, kemudian ketika diberjumpakan oleh Allah, saking bahagianya juga menangis. Tapi itu juga sama. Apakah dalam tawamu itu, dalam dukamu itu, engkau bisa menjadi hamba Allah yang terbaik? Karena di awal tadi saya sampaikan, Allah menciptakan dinamika itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu
amalah. Apakah engkau ketika tertawa itu masih ingat Allah atau justru terlena? Atau sebaliknya ketika engkau menangis itu, ketika engkau bersedih itu, engkau ingat Allah atau justru malah protes menolak takdir Allah. Nah, inilah dinamika kehidupan kita. Kemudian dinamika kehidupan yang selanjutnya adalah kita tidak mungkin bisa menghindarkan antara pertemuan dan perpisahan. Ini memang kehendak Allah. Dan pertemuan dan perpisahan itu yang paling ekstrim ya kehidupan dan kematian. Kalau kelahiran itu bisa dianalogikan ibarat seperti pertemuan, tapi kalau meninggal itu dianalogikan dengan kematian, perpisahan. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lawan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita semua, ketika kita sedang bersama, ya jangan terlalu sangat berbahagia dengan kebersamaan itu karena bisa jadi sebentar lagi kita akan berpisah. Nah, maka kemudian yang terakhir bentuk dari dinamika itu ada kalanya kita memperoleh kemenangan seperti apa yang kita harapkan, tapi juga dinamikanya kita akan mengalami kekalahan sesuatu yang sangat tidak kita harapkan. Jangankan kita, orang-orang yang dekat dengan Allah pun akan mengalami dinamika yang sama, terkadang menang, terkadang kalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling dekat dengan Allah, tentu nggak mungkin doanya ditolak oleh Allah. Toh dalam memimpin umat juga terkadang mengalami kemenangan pada saat perang Badar, tapi juga terkadang mengalami kekalahan saat atau saat terjadi perang Uhud. Dan inilah dinamika yang tidak mungkin dilawan oleh setiap kita manusia, karena ini memang kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya tujuan terbesar dari itu semua adalah ketika manusia dalam dinamikanya itu saat lagi kondisi yang diinginkan, dalam kondisi positif atau dalam kondisi yang tidak diinginkan, kondisi negatif, apakah dia masih tetap menjadi hamba Allah atau justru malah sebaliknya. Dan insya Allah nanti itu yang akan kita lanjut bahas kembali di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen sebelumnya sudah disampaikan ada beberapa dinamika kehidupan manusia, mulai dari dinamika fisik ya Pak Ustadz, dari lemah kemudian menuju ke kuat, akhirnya lemah lagi. Kembali. Kemudian juga untuk dinamika dari sisi rezeki ya Pak Ustadz ya, atau rezeki, dan juga dari sisi pertemuan dan juga perpisahan. Nah, sebenarnya dengan kita sudah mengetahui bagaimana dinamika ataupun fase kehidupan manusia ini Pak Ustadz, apa sih hikmah yang bisa kita ambil ketika kita memang sudah mengetahui dinamika kehidupan manusia itu seperti ini gitu Pak Ustadz, silahkan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV, Mbak Tiara, karena sunnatullah yang tidak mungkin dilawan oleh kita, bahwa hidup kita ini sangat dinamis, berubah-ubah. Maka untuk mengambil hikmah dari itu semua, karena tadi kan tujuan dari penciptaan Allah menghendaki perubahan ini kan untuk menjadi hamba yang terbaik itu tadi. Yang pertama, saat kita berada dalam posisi yang menyenangkan, tadi kalau di bentuk fisik ya lagi bagus-bagusnya, lagi kuat-kuatnya, atau dari sisi rezeki ya lagi tadi bagus-bagusnya juga, atau mungkin dari sisi tadi suka duka dan lain sebagainya. Artinya jangan sampai kita terlena saat lagi dalam keadaan yang kita inginkan atau dalam posisi di atas tadi itu. Jangan sampai terlena. Karena banyak orang yang saat dia lagi di bawah justru dekat dengan Allah, tapi saat lagi di atas justru malah melupakan Allah. Ini terjadi pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'labah. Sa'labah itu saat miskinnya sampai ekstrim, sampai baju saja gantian dengan istrinya. Itu Sa'labah kalau berjamaah di masjid, istrinya itu nunggu di rumah hanya memakai baju yang penting nutup aurat yang wajib saja. Untuk bisa sholat nggak bisa, karena pakaiannya harus nunggu suaminya pulang. Ini sangat ekstrim kemiskinannya. Mungkin orang sekarang nggak sampai segini ekstrimnya. Tapi
saat seperti itu dekat dengan Allahnya luar biasa. Tapi begitu ia dikaruniai rezeki yang berlebih, ia mulai menjauh dengan mulai meninggalkan jamaah sampai puncaknya ketika Rasulullah, para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil zakat dari si Sa'labah itu menolak. Sampai mengingkari kewajiban membayar zakat di saat dia dalam posisi senang itu tadi. Saat rezekinya lagi luas, saat lagi kehidupannya dimudahkan oleh Allah, justru malah terlena. Hikmah yang pertama yaitu jangan sampai kita terlena di saat lagi kita luas itu tadi atau posisi di atas. Kemudian yang kedua, hikmah dari itu semua adalah jangan sampai kita menjadi putus asa saat kita lagi di bawah. Karena posisi di bawah itu terkadang tidak lama, kecuali macet itu tadi. Tapi paling tidak, kita berkaca pada kehidupan para nabi dan rasul, ada yang diuji dengan sakit, yang sakitnya itu nggak main-main sampai 18 tahun tanpa kesembuhan. Nabiullah Ayub alaihissalam. Itu dulunya beliau itu sehat, kaya raya, keluarga utuh, bahkan dalam riwayat beliau istrinya itu 3, anaknya 13. Tetapi kemudian dinamikanya begitu berubah dengan cepat, semua harta bendanya habis, putranya semuanya diambil kembali atau meninggal oleh Allah, istrinya yang 3, yang 2 meninggalkan, tinggal yang 1. Kemudian terakhir kesehatannya diambil oleh Allah. 18 tahun dalam masa sakit itu sampai sang istri itu, kalau bahasa kita begini, kalau manggil kalau Betawi ya bang, abang ini kan nabi. Masa sih mohon pada Allah supaya penyakit abang ini disembuhkan, kok tidak abang lakukan? Jawaban Nabi Allah Ayub apa? Saya malu memohon pada Allah. Saya sekarang udah usia 80 tahun, saya dikasih sehat udah 62 tahun, saya dikasih sakit baru 18 tahun, masa saya sih minta untuk disembuhkan oleh Allah? Saya malu. Artinya, walaupun dalam kondisi tadi sulit, ekonominya hancur, terus anak-anaknya semua diambil oleh Allah, istrinya meninggalkan dia, kesehatannya diambil oleh Allah, artinya ujian kehidupannya begitu lengkap seperti itu, tetapi keimanan kepada Allah begitu sangat luar biasa. Ada seorang sahabat namanya Abu Kilabah. Ini sahabat termasuk yang generasi terakhir meninggalnya. Abu Kilabah itu dulunya orang mampu, tapi diuji oleh Allah dengan kemiskinan, bahkan sampai penyakit, kalau orang kampung dulu itu namanya penyakit lepra, kalau orang sekarang kusta. Sehingga ia dijauhi oleh masyarakat, sehingga akhirnya mengungsi. Menjauh dari tengah-tengah kota Madinah, dia meninggalkan keramaian kota Madinah, dia membangun tenda di pinggiran kota. Tetapi asal ada sahabat-sahabat yang dulunya dekat, nengokin Abu Kilabah ini, yang diucapkan tetap memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam kelebihan untukku. Padahal saat itu dia menderita yang mungkin semua orang zaman sekarang nggak mau mengalami seperti Abu Kilabah. Tapi dalam kondisi seperti itu, dia tetap memuji kepada Allah. Ini yang tetap ada harapan untuk merubah kehidupannya itu tadi. Nabi Ayub juga ada pengharapan. Kemudian kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika mulai dari anak-anak diperdaya oleh saudaranya, kemudian berpindah dari penderitaan satu ke penderitaan berikutnya. Tetapi harapan untuk meraih kesuksesan tetap ada. Dan akhirnya pun diijabah oleh Allah, kesuksesan itu diraih. Artinya saat kita lagi sulit, jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Pasti akan ada jalan yang diberikan oleh Allah di balik kesulitan yang kita alami sekarang. Ayatnya begitu populer, bahkan akhir-akhir ini saya sering lihat itu ayat ini dijadikan stiker kemudian ditempelkan di kaca mobil. Inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Orang yang sering tertimpa kesulitan itu akan lebih mudah menghadapi problem kehidupannya. Beda dengan orang yang apa-apa ada privilege, ada bantuan dari orang tua, ketika dia kena masalah, dia akan sulit menyelesaikan. Tapi kalau orang udah inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian hikmah diantaranya
dari kita mengetahui ada perubahan dinamika itu adalah untuk menseleksi, menguji naik turunnya iman kita. Ya harapan kita ya iman kita selalu naik walaupun dalam keadaan sempit, itu harapan kita. Tetapi wong sunatullah juga bahwa iman kita sebagai hamba biasa ini al-imanu yazidu wa yangkus. Iman ini kadang ya naik, kadang ya turun. Nah, rata-rata orang terkadang saat lagi luas imannya naik, lagi sempit imannya turun. Tapi juga ada kondisi kadang sebaliknya. Saat lagi sempit imannya naik, justru malah kali luas kadang imannya turun. Itulah kita. Nah, harapan kita ya kondisi apakah lagi luas, lagi sempit, lagi apapun ya tetap yazidu. Iman itu selalu naik dan naik. Kemudian hikmah yang keempat, secara tidak langsung kita akan mengetahui siapakah kawan yang sebenarnya. Karena kalau kata pengaji Roma Irama, banyak kawan di meja makan. Tapi jangan harap ada kawan saat di pintu penjara katanya. Artinya saat kita lagi senang, lagi bahagia, itu siapapun akan menganggap kawan ke kita. Tapi saat kita lagi susah, kadang orang yang udah berteman tahun-tahunan aja bisa menjauh. Maka dengan dinamika itu kita akan tahu sebenarnya siapakah kawan sejati kita. Kawan sejati sebetulnya adalah orang yang siap menemani kita saat kita lagi bahagia, atau sebaliknya juga sama, siap menemani kita saat kita lagi kesusahan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau misalnya kita ngobrol salah satu hikmahnya ya Pak Ustadz ya untuk menyeleksi iman kita. Disampaikan juga memang iman kita tuh kadang naik, kadang turun. Kadang juga kalau kondisinya memang kita lagi sempit, istilahnya ya Pak Ustadz lagi punya banyak masalah. Di situ kadang kita malah merasa harus lebih semakin dekat sama Allah dengan bahkan sholat tahajud yang mungkin tadinya kalau lagi seneng ya udah nggak usah gitu, skip gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi ketika kita lagi punya masalah, kita kayaknya merasa, mungkin beberapa pemirsa atau mungkin saya juga merasa harus lebih dekat nih dengan melaksanakan sholat tahajud atau mungkin sholat sunnah lainnya yang biasanya mungkin jarang gitu untuk dilakukan. Apakah kemudian cara Allah itu untuk kemudian kembali mendekatkan kita kepadanya itu dengan memberikan masalah ya Pak Ustadz ya? Karena kayaknya hamba ini kalau dikasih masalah, dikasih cobaan baru lebih intensitas nih dalam berdoa. Tapi kalau sudah mulai agak dikasih leluasa atau luas tadi, kok kayaknya agak lebih berjarak ya dengan saya misalnya seperti itu Pak Ustadz. Atau seperti apa sih Pak Ustadz konsepnya? Iya. Memang terkadang kita menjalani perjalanan itu enggak ubahnya kayak kita lagi berkendara Mbak Tiara. Kalau kita berkendara itu kok jalannya jelek, berlobang atau apa, itu kita lebih waspada dan terkadang lebih sering menyebut nama Allah. Misalnya Mbak Tiara naik motor, tiba-tiba kok jalan berlobang, gobruk, ya Allah. Iya. Kemudian jalan becek, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau bahkan ketika jatuh, hampir kepleset kayak, ya Allah. Gitu, itu sering mengingat Allah. Coba kalau jalan itu mulus, halus, terkadang kita lupa sama sekali. Kalau kita berkendara di Pantura lewat tol Cipali itu kan mulus banget. Itu kadang orang sering terlena di situ sehingga kecelakaannya lebih berat daripada orang lewat tol Cipularang. Kalau Cipularang kan jalannya begini, orang lebih waspada. Nah, dalam kehidupan pun kadang begitu. Saat kita ini lagi banyak problem, itu lebih waspada, lebih butuh dengan Allah, maka seringnya mengucap ya Allah. Mungkin kalau lagi banyak problem, lagi banyak masalah, tidur pun nggak nyenyak. Akhirnya pelariannya ya dia bangun, ngambil air wudhu, tahajud. Ya bagus, pelariannya ke situ. Alhamdulillah positif. Ya, alhamdulillah, bukan ke tempat yang maksiat. Tetapi terkadang memang problemnya kita itu begitu semuanya itu terselesaikan, tidurnya pulas. Jangankan untuk tahajud, subuh nggak kesiangan aja udah alhamdulillah. Nah, makanya mungkin kita umat Islam ini sering diuji oleh Allah dengan berbagai problem itu, ya karena kita ini mau deket ketika ada problem. Ya ada sih yang mau ada problem, nggak ada problem dekat dengan Allah, ini berarti iman yang sudah stabil. Cuman terkadang tadi, untuk mengetahui emas itu benar-benar emas, itu butuh dibakar, butuh diayak, butuh disemprot air yang keras, dikasih air raksa dan lain sebagainya. Kita pun sama, untuk menguji iman kita ini apakah benar-benar iman atau hanya sekedar pengakuan belaka, maka terkadang ya butuh mengalami berbagai macam problem kehidupan itu tadi. Ya moga-moga sih harapan kita, mau lagi luas, mau lagi sempit, lagi senang, lagi susah, tetap
dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih juga pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan Islam Penuh Cinta. Saya Tia Radianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.